mengunjungi sejarah penting yang ada di Desa Mangsang, yaitu masjid tertua peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam masa pemerintahan Sultan Badarudin I. Gimana keseruannya? Ikuti perjalanannya. Gak pakai lama setelah perjalanan kita lalui, berhubung karena kita sudah sering bolak-balik ke Mangsang, kita nggak panjang lebar lagi di jalan ya teman-teman. Jadi kali ini kita udah masuk ke wilayah Desa Mangsang ya. Jadi jalannya seperti ini teman-teman. Jalannya seperti ini teman-teman. Jadi jalannya dicor dan dilapisi aspal atasnya teman-teman. Durasi perjalanan dari pusat Desa Mangsang sendiri ini sekitar 10 sampai dengan 15 menit ya teman-teman. Ini nggak cukup jauh ya teman-teman. Jadi deket, karena masjid tersebut itu terletak di sekitaran rumah warga, cuman pinggir ya teman-teman. Desa Mangsang sendiri itu terletak di sebelah sungai Anak Kelalan ya teman-teman. Jadi desa ini juga termasuknya desa tertua dan memiliki sejarah yang sangat penting. Mungkin kita baru tahu 1-2 terkait sejarah yang ada di desa ini teman-teman. Di sini kita juga melewati jalan yang kemarin teman-teman, yaitu jalan pipa minyak CPO yang mengarah ke pinggir sungai buat pengisian ke kapal tanker ya tentunya. Bedanya di jalan ini kita tetap lurus teman-teman. Jadi jalan ini harus pelan-pelan ya teman-teman, karena jalannya ini cukup kecil. Jadi hati-hati apabila nanti ditakutkan ada pengendara lain di depan. Kemudian di pertigaan ini kita belok kiri ya teman-teman. Jangan belok ke kanan karena di kanan tidak ada tujuannya. Kita belok kiri ini ke arah pinggir sungai teman-teman. Nah kalau jalan tanah ini kita tadi belok kanan teman-teman. Lihat sebelah kiri nanti bisa kelihatan bangunannya, bisa kita lihat. Nah itu teman-teman, jadi kita udah melihat bangunannya. Oke teman-teman, kali ini gua sama Bang Mat udah sampai di lokasi ya. Jadi ini lokasinya di Desa Mangsang di pinggiran ya teman-teman. Kita akan menjumpai masjid dari zaman kerajaan kuno ya teman-teman. Namanya Masjid Kiai Sulaiman. Setahu saya itu namanya. Kita cek lagi. Dari sini kita cukup jalan kaki ya teman-teman, karena motor kita parkirin di pinggir jalan. Buat masuk itu sebenarnya bisa, cuman gua ragu-ragu karena harus ngelewatin jembatan kecil ya kan. Yang tersisa dari bangunan masjid ini mungkin nggak begitu besar teman-teman, tapi nilai sejarahnya itu cukup penting. Menurut sejarah yang kita pelajari, ini masjid ini dibangun pada zaman Sultan Mahmud Badarudin I atau sekitar tahun 1724 sampai dengan 1758 Masehi teman-teman. Dan menurut riwayat sejarah, masjid ini berhenti digunakan pada tahun 1960-an. Jadi wajar keadaan masjid ini juga sudah seperti ini teman-teman, karena pada saat itu wilayah penduduknya juga cukup sepi teman-teman. Seperti ini teman-teman bangunannya ya teman-teman. Ini adalah masjid peninggalan tahun 1700-an. Jadi ini keramiknya zaman dahulu ini udah motifnya sudah bagus ya teman-teman. Keramiknya teman-teman. Bangunan zaman dahulu. Penasaran nggak gimana cara buatnya orang dulu? Pada tahun 1727 sudah bisa membuat bangunan seperti ini. Nah ini kayunya masih kokoh ya sampai dengan sekarang. Kita coba naik ke atas. Jadi ini masih ada kayunya, kokoh banget kayunya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Di atasnya masih ada genteng ya. Genteng kayu-kayunya juga masih ada. Yang paling kokoh ini ada di bagian tiangnya ini. Di tiangnya ini cukup kokoh sekali walaupun sudah seusia 300 tahun. Ya hampir 250 tahun teman-teman. Terletak di Desa Mangsang ya teman-teman, khususnya di sebelah Sungai Mangsang ataupun biasanya dikenal dengan Anak Sungai Lalan.
Kemudian kenapa masjid ini tidak dipakai lagi ataupun direnov ulang teman-teman? Yang pertama karena masjid ini sendiri terletak di ujung desa ya teman-teman, jadi jauh dari pemukiman. Sedangkan keadaan desa Mangsang sekarang sudah terdapat masjid di tengah-tengah pedesaan. Dengan demikian seperti yang disampaikan oleh takmir Masjid Jami'il Ansor yang ada di desa Mangsang, membangun masjid itu mudah namun sulit untuk membangun jamaahnya. Jadi untuk membangun masjid, keutamaan yang utama adalah untuk memakmurkannya ya teman-teman. Buat informasi lebih lanjut nanti gue bakal cantumin link di deskripsi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri. Di situ ada penjelasan dari takmir Masjid Jami'il Ansor terkait sejarah Masjid Kiai Sulaiman ini teman-teman. Sedangkan Kiai Sulaiman sendiri adalah seorang ulama yang dahulunya lahir di Palembang pada tahun 1808 dan wafat di Pangkalan Balai pada tahun 1954 teman-teman, dengan usia 146 tahun dan pernah menetap di Mekah ataupun Arab Saudi sekitar 17 tahun teman-teman. Dan terkait masjid ini, buat siapa saja boleh untuk berziarah ya teman-teman, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi barangkali teman-teman ingin mengunjungi masjid ini, silahkan datang saja ya teman-teman. Letaknya di desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk lokasi lebih tepatnya gue nggak berani buat masukin ke Google Maps ya teman-teman, karena gue juga pendatang, gue niatnya buat ziarah ke sini ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau datang ke sini, nanti gue pin linknya, gue tempel di deskripsi. Jadi itu teman-teman terkait sejarah dari Masjid Kiai Sulaiman yang ada di desa Mangsang. Sekilas informasi yang dapat gue sampaikan, ya kiranya bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, jadi ini kita udah selesai menuju ke rumah. Oke, udah selesai teman-teman. Jadi gua ini udah nggak penasaran lagi buat mengunjungi masjid yang bersejarah yang ada di desa kita ya. Jadi ada di daerah kita lah. Ini khususnya di desa Mangsang ya. Ya, kita mau kemana lagi? Infokan mau kemana lagi? Untuk teman-teman yang punya referensi tempat-tempat bersejarah atau yang mistis, boleh langsung di komen ya. Ya, komen ya. Jangan lupa komen. Bersama langkah eksplorasi, kita berjalan sampai dengan penjuru bumi. Oke.